jangan bergerak ya nak, jangan bergerak ya nak, diam ya nak. Dalam perut sudah ditimang dengan bahasa Indonesia. Begitu anaknya keluar, menangis, lahirlah. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Yuk kita bakar sesi kedua ini dengan tetap bersemangat ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke. Pada sesi kedua ini kita akan berdiskusi secara panel aja ya, secara diskusi terkumpul. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dwi Agus Erinita M.Hum. Dari Ibu Dwi Agus Erinita, beliau adalah S2 Linguistik Universitas Indonesia di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bu Dwi Agus Erinita memegang sebagai pengajar BIPA, kemudian sebagai penyunting bahasa, kemudian memegang pervitalisasian bahasa. Selanjutnya Bapak RM Bambang Budi RMSH, jabatan beliau saat ini adalah staf tenaga ahli DPR RI, kemudian alamat rumah RJA DPR RI Blok F1 441 Kalibata Jakarta Selatan. Kemudian instansi yang saat ini beliau berdedikasi adalah di Badan Ketenaga Ahlian DPR RI yang beralamat di Jalan Nusantara 1 DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Pengalaman kerja beliau mungkin bisa kita ini sedikit ya Pak Bambang ya. Beliau adalah sebagai pengacara, kemudian pengusaha bidang catering khusus penerbangan. Ternyata yang memberi kita makan Pak Bambang ya. Yang kita konsumsi selama ini di pesawat ya. Terus kemudian legal broker asuransi atau tenaga ahli anggota DPR RI. Selanjutnya kita ke Ibu Grace. Mungkin sebagian Bapak Ibu sini udah kenal Ibu Grace ya. Belum ya, ya Allah. Saya perkenalkan kalau gitu ya Pak ya. Beliau bernama Dr. Grace Dirgahayu Terigas Pabayo. Jabatan beliau saat ini adalah tenaga ahli. Kemudian tempat tanggal lahir ini orang Sanggau loh Bapak. Sanggau 17 Agustus 1986. Luar biasa, masih muda. Ya, terus pendidikan terakhir sebagai profesi kedokteran, alamat rumah adalah Jalan KS Tubun nomor 31 Pontianak. Sekarang Ibu Grace juga adalah di tenaga ahli DPR RI di Jakarta. Mungkin itu aja ya. Sekarang kita akan masuk kepada tahap diskusi kita. Sebelum kita masuk, saya akan menyemangati diri kita dan diri kita semua ya. Saya cuma ingin menyegarkan kembali bahwa Indonesia merupakan negara kedua setelah Papua Nugini yang kaya dengan bahasa daerah Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Badan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, seperti yang Pak Adrianus tadi sudah tuntaskan dengan tas-tas tadi bahwa Indonesia sekarang memiliki 718 bahasa daerah. 718 bahasa daerah. Dan bagi bangsa Indonesia, bahasa daerah sesungguhnya merupakan aset. Itu pun sudah sangat tuntas tadi dijelaskan sama Pak Adrianus. Ia merupakan salah satu kekayaan kultural bangsa Indonesia yang berbineka. Kelahiran bangsa Indonesia tidak terlepas dari keragaman budaya yang ada di dalamnya.
Nah, termasuk bahasa-bahasa setiap suku bangsa dan kelompok yang masyarakat tutur yang lebih kecil. Jadi dia turut berpartisipasi untuk menyumbang bahasa Indonesia. Nah, merawat dan memperlakukan aset tak benda seperti bahasa daerah tentu saja berbeda dengan cara melihat aset berupa benda, Bapak Ibu. Bahasa daerah merupakan kearifan lokal, khasanah pengetahuan dan kebudayaan, serta kekayaan batin penuturnya. Itu pun sudah disampaikan beliau tadi, Pak Zidot. Tapi saya sangat menyenangi kata-kata ini, dan itu yang kita harus tanamkan pada diri kita, gitu loh. Nah, kepunahan bahasa daerah sama artinya dengan hilangnya aset-aset tak benda yang terekam di dalam bahasa daerah tersebut. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Selamat siang semua. Mudah-mudahan ini sesi yang berat ini Bapak, karena sesi siang, sesi setelah makan siang pula ya. Pasti banyak yang mengantuk mungkin, dan ini juga belum semua hadir ya. Mudah-mudahan kita tunggu teman-teman yang lain untuk berkumpul. Karena sesinya berat dari pagi, mungkin kita relaksasi dulu dengan menyaksikan salah satu tayangan hasil dari upaya pelindungan bahasa daerah. Ini adalah hasil dari Festival Film Pendek Berbahasa Daerah, pemenang nomor 1 ya, pemenang pertama dari Festival Film Pendek Berbahasa Daerah. Dimenangkan oleh mahasiswa-mahasiswa Papua yang berkuliah di Yogyakarta. Mereka merasa peduli dengan bahasanya, dan di tanah rantau di diasporanya mereka membuat sebuah film dengan biaya yang minimal. Mereka bisa menghasilkan karya yang maksimal. Yuk kita nonton bersama-sama dulu. Ya uko basi, ngai sofa. Adi, halang sekumpak kan? Aku naikkan ke bintang dulu. Dom gang makan. Ya kali masuk ibu. Boleh. Aku mandi pun kontok. Oh himba kanono. Paling gorengnya berarti. Nah, anu mulai. Untung saja sapu kamera ini tidak rusak. Kalau rusak bagaimana? Kok udah data skrip itu ada di dalam sini juga toh? Oh anak apa ini? Konten susah. Kalau tahu tuh jangan tanya lagi. Mores. Tentago makiep bay. Tahu? Bako gata nyimin menai. Tahu nggak? Oh, saya tahu. Jadi kau takut sama dukun yang kita mau pergi ini, yang kata-kata orang-orang tuh bisa bunuh orang begitu ya? Petrus, kau percaya barang-barang begitu tuh? Tentago aman kayak makiep nara. Apa? Balik? Kok maksud? Kita lagi tuh jauh-jauh sampai di sini. Dari Jayapura ke Manokwari naik pesawat hampir 2 jam, terus kita naik kapal hampir 5 jam sampai di Wanya Masar itu bagaimana? Atas kah? Mores. Sebenarnya bareng. Kapan bi? Petrus, jangan lupa, kau yang mulai ide ini. Masa baru begitu saya sudah balik? Aku nahanin dosen aku orang kadawa. Doken skripsi malin menti. Terus? Kenapa kau ganti jadi bahasa Dusda? Pak Gorek, nahanin dosen aku yang kadawin.
variabel itu makan. Ane penutur itu fakta. Iyo, tapi kan semua kau yang mulai. Jadi kau jangan berpikir seperti itu lagi. Kata warga itu rumah dukun itu sudah dekat di sini. Jadi besok pagi kita udah jalan ke sana. Oke? Oke ya? Waras! Gawat! Bye, Tiska. Hamur dah nih, Mai. Tak ada, itu cuma kencing saja. Yang pendawai boy. Buat apa? Kain mana? Baguslah itu. Biar saya bisa buat konten kini sama dia punya penunggu di sini dah. Kita sudah sampai di rumahnya dukun tua yang disebut-sebut sebagai penutur terakhir bahasa Dusna. Oke, atau tidak yang biasa disebut konon itu katanya itu bahasa setan. Boris. Injek dia tahu nih. Ini hutan selain terkenal angker, hutan ini juga banyak sekali jurangnya. Lihat. Jurang semuanya kan, guys. Jadi kalau Sobat Boris jatuh, sudah pasti is dead. Ya. Guys, lihat. Bapak peneliti saya takut begini, bagaimana itu? Takut disebut nama lah. Ini cuma sapi. Asmi kita jalan. Sobat Boris. Ya, akhirnya kita sudah sampai di rumah si dukun yang kita cari-cari dari tadi itu. Oke? Itu dia. Ya. Guys, lihat. Ini pahlawan kita datang gitu. Pahlawan penakut. Ikut. Selamat siang. Woi, bagaimana orang di dalam mau dengar? Kok suara itu pelan sekali? Boris. Permisi, selamat siang. Pace, yang ada di dalam. Woi. Boris. Supel paket. Oi, kata dukun, kau tidur kah? Yo, Sobat Boris, bagaimana kalau sekarang kita bertur saja? Aduh, seru apa? Saya boy. Sufi. Aku baca. Minta maaf. Tidak. Kalian tidak punya adab. Sana balik jauh-jauh. Sebelum ada kepala ini, tancap ke kandung kepala. Aku baca. Serius tuh minta maaf. Haris, aku minta maaf. Saya salah apa? Yang tadi aku perbuatan tidak sopan. Ampun, Pace, ampun. Yang saya lakukan tadi itu tidak baik, Pace. Saya janji ini, saya tidak akan ulang lagi. Ampun. Kalian seharusnya minta maaf sama saya punya tete. Sebenarnya saya bukan orang yang kalian berdua cari. Yang kamu berdua cari itu saya punya tete. Dan dia sudah meninggal. Jadi yang selama ini orang-orang bilang kalau Tete itu bisa bunuh orang pakai mantra itu tidak benar kan? Saya tidak yakin dengan hal itu. Soalnya selama Tete hidup tidak pernah menyakiti orang lain. Berapa Pace? Arti dari kata sufi itu apa kan? Sufi itu artinya pergi. Pace sendiri penutur bahasa Dusna kan? Bukan. Tete tidak mau mengajarkan bahasa itu ke orang-orang. Terus yang tadi Pace ucap itu bahasa apa kan? Oh, itu bahasa Wamesa. Bahasa yang sering kita pakai rame-rame di sini. Oh iya, kamu dua ada perlu apa?
Tong datang ke sini mau catat kosakata bahasa Dusnur, Pak. Iya, iya. Buat apa? Untuk tolong orang-orang dengan kumpulkan dia kosakata dalam kamus, Pak. Supaya tidak ada bahasa daerah di Indonesia sini yang punah, Pak. Betul, betul. Ya, saya paham dan kau punya niat baik. Tapi sayang sekali sudah tidak ada penuturnya. Oh, kami dua tunggu di sini. Kita pernah bilang bahasa ini sangat berbahaya dan Tete dia larang untuk baca isinya, apalagi kalau pas tengah malam. Orang yang baca mantra ini bisa kesurupan dan bisa berkomunikasi langsung dengan leluhur. Jadi maksud Pace, Petrus ini bisa dapat kosakata Dusnur dari penunggu yang ada di hutan. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Berarti lembaran itu Tong boleh bawa pulang ke Pace? Boleh saja, tapi Tete bilang leluhur hanya ada di hutan ini. Jadi harus di sini. Anggap saja oleh-oleh. Kamu sudah datang dengan niat baik juga. Sebenarnya saya tidak mau cerita hal ini karena nanti kamu tambah takut. Soalnya Tete bilang mantra ini bisa mendatangkan kematian. Guys, halo guys, sayang sekali guys. Dukun yang selama ini kita cari-cari, ternyata dia sudah meninggal. Tapi saya yakin konten ini pasti viral. Kau jangan bilang kalau kau percaya dengan Pace tadi dia punya omongan. Petrus, kau jangan ngelamun saja. Kamu kan kerasukan baru bagaimana? Wakif jaga. Yang ini yang tahu. Kau tidak penasaran sama dia punya isi kan? Maka pergi. Ya ini apa babe? Kalau kau ragu-ragu jangan buka sudah. Ini tahu. Tuh. Simpan saja buat kau kenang-kenangan. Belum hakut nambah kalau mau cukup coba. Hello guys, ini teman saya satu ini, pemuda ini sangat peduli dengan bahasa daerah. Ini guys, ini kamusnya guys. Dia akan memasukkan kosakata bahasa daerah ke dalam sini guys. Jadi kita semua wajib mendukungnya ya kan? Oke ya guys, doakan dia supaya dia bisa sukses ya kan? Senyum dulu senyum. Senyum. Kalau kau sudah baca mantra, kasih bangun saya. Yang saya bisa rekam kau. Boris, ayo bikin. Halo, satu-satunya SNM apa di dunia ini? Ya, aku yang bikin aku tadi. Baca mantra dia ini. Halo guys, lihat. Ini dia sudah baca mantra nih. Wih. Petrus. Petrus sudah. Itu sudah cukup sudah. Itu murid perdana Petrus cukup. Sudah. Sudah Petrus. Hei cukup Petrus.
Kalau lihat di sini, sebenarnya apa Dusner? Dusner, ya, Dusner itu adalah salah satu bahasa daerah di Papua yang sudah punah. Nah, kenapa punah? Tadi disampaikan di kredit title-nya tadi di belakang, bahwa kenapa bahasa itu punah? Salah satunya bukan karena perkawinan campur atau migrasi atau apa, tapi ternyata bahasa itu karena dianggap sakral ya, mistis. Jadi orang takut untuk mempelajarinya. Kalau mempelajari itu nanti dia mati atau mengalami kejadian-kejadian yang tidak baik. Makanya bahasa itu lama-lama kehilangan penuturnya secara alami. Nah, itu salah satu ternyata itu jadi salah satu alasan kenapa bahasa itu punah. Kalau di wilayah Papua atau NTT atau Maluku itu mungkin hal-hal yang seperti itu masih banyak yang bisa menjadi alasan mistis. Apakah kalau di wilayah di Kalimantan Barat atau di Sanggau ada bahasa-bahasa yang seperti itu? Nah, mungkin jangan sampai ya. Jadi kita bisa juga dengan cara nanti membuat kamusnya juga tidak dibuat secara tradisional, juga bisa dibuat secara digital seperti yang tadi dicontohkan anak-anak muda itu. Nah, baik. Kalau tadi itu materi-materi tentang revitalisasi dan pelindungan bahasa itu sudah diborong oleh Pak Adrianus tadi pagi ya. Itu semua materi itu sebenarnya sudah bisa didapatkan Bapak Ibu, sudah dibahas habis-habisan secara mendalam oleh Pak Anang dan Pak Adrianus. Jadi kalau saya di sini nanti saya hanya memberikan praktik baik revitalisasi bahasa daerah yang sudah dilakukan dari 2021, 2022 dan sekarang sedang berlangsung yang 2023. Nah, bukan yang ini Bu, kayaknya Bu, yang satu lagi, maaf. Jadi pelindungan bahasa itu meliputi beberapa rangkaian. Yang pertama adalah pemetaan bahasa, kemudian konservasi vitalitas bahasa, yaitu mengukur daya hidup bahasa itu statusnya masih baik atau rentan atau malah mengalami kemunduran atau hampir punah. Itu nanti kita ukur, ada alatnya dengan aplikasi. Kita nanti ambil datanya ke daerah, ke para penuturnya, nah kita bisa tahu hasilnya. Nah, setelah kita tahu hasilnya, kita akan lakukan upaya pelindungannya seperti apa? Apakah dikonservasi atau direvitalisasi atau mungkin dua-duanya. Nah, kalau sudah penuturnya sudah yang tua-tua seperti di daerah timur, itu penuturnya itu 50 tahun ke atas kebanyakan, dan penuturnya cuma sedikit. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kemungkinan besar adalah konservasi, karena konservasi itu adalah kita salah satunya mendokumentasikan, mungkin membuat kamusnya, membuat buku tata bahasanya yang nantinya bisa mungkin dipakai oleh para peneliti atau orang-orang lain yang mungkin nanti mau menghidupkan kembali bahasa yang hampir punah tersebut. Nah, kalau masih ada generasi mudanya masih sebagian memakai. Nah, itulah yang upaya yang kita lakukan, revitalisasi bahasa, yang mungkin tahun depan ya Kalimantan Barat akan kebagian untuk melaksanakan revitalisasi bahasa. Untuk tahun ini ada 19 provinsi yang melaksanakan revitalisasi bahasa. Nah, untuk di Kalimantan memang hanya Kalimantan Barat yang belum. Jadi Kalimantan Selatan sudah, Kalimantan Timur sudah, Kalimantan Tengah sudah, dan Kalimantan Barat satu-satunya. Mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan setelah kegiatan revitalisasi bahasa dan konservasi, nanti ada namanya kegiatan registrasi. Registrasi adalah pencatatan. Jadi di registrasi itu nanti ada aplikasi. Mungkin aplikasi ini hanya bisa dilakukan oleh teman-teman dari balai yang akan memasukkan data. Bahasa apa saja yang sudah direvitalisasi, bahasa apa saja yang sudah ada bukunya atau kamusnya, itu nanti di sana. Nanti kalau orang ada yang mau meneliti atau mungkin guru-guru ada yang mau melihat kamusnya, bisa lihat ke situ. Nah, sekarang baru tahap pengumpulan semuanya. Baik. Nah,
Tadi telah disampaikan oleh Ibu Hana bahwa bahasa yang sudah dipetakan itu seluruh Indonesia itu 718 bahasa, dan terakhir pemetaan dilakukan pada tahun 2019. Nah, 9 diantaranya ada di Kalimantan Barat. Nah, saya tadi mendengar ada 35 atau 36 sub-suku lagi ya, itu masih di Sanggau saja ya kalau tidak salah ya. Nah, itu adalah peluang kita semua di sini yang peduli terhadap bahasa-bahasa sub-suku yang belum tercatat itu untuk mencoba segera mendokumentasikan atau segera dipetakan. Jangan sampai nanti penuturnya udah tidak ada, nanti kejadian seperti Dusner hanya tercatat di peta tapi kita sudah tidak bisa bertemu lagi dengan penuturnya. Itu 36 cukup besar loh Ibu, Bapak, pekerjaan berat untuk mendokumentasikan. Jadi kalau tadi ada masukan dari Pak siapa ya yang mau dimulai dari pengumpulan data bahasa dari tiap rumah tangga, nah itu mungkin yang namanya revitalisasi bahasa melalui keluarga. Jadi revitalisasi itu bisa 3, bisa dari keluarga, bisa dari komunitas, dan bisa dari sekolah. Nah, kalau yang mau lebih mudah dan dari tataran paling bawah, paling awal ya dari keluarga. Nah, itu bisa nanti didata seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ini buku-buku konservasi yang sudah pernah kami lakukan, dan ini sebenarnya masih banyak lagi. Ini hanya contoh. Untuk rote ini sudah lengkap dari fonologi, morfologi, sintaksisnya, kemudian muatan lokalnya. Dan untuk muatan lokalnya ini sudah diberlakukan juga di sana, di rote. Kebetulan bupatinya sangat-sangat mendukung kegiatan konservasi dan revitalisasi bahasa di sana. Mudah-mudahan di Sanggau ini tadi kita nanti kalau misal tahun depan benar-benar revitalisasi akan dilakukan, kita pegang komitmen pemerintah daerah untuk mendukung tidak hanya mendukung secara real ya, tapi juga anggaran dan semuanya ya Bapak Ibu ya, karena bagaimanapun pelindungan bahasa itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi kalau nanti dijelaskan oleh Pak Bambang dan Mbak Grace bahwa itu regulasinya itu justru ada di pemerintah daerah, nanti ada undang-undangnya, ada PP-nya ya Bapak ya. Nah, itu justru pemerintah daerah yang nanti punya tanggung jawab besar terhadap pelindungan bahasa di daerah masing-masing. Setelah ini kami tuh di Jakarta itu memiliki namanya sebuah tempat yang namanya laboratorium kebahasaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin tidak sempat datang ke Jakarta atau tepatnya di Sentul, itu bukan Jakarta ya, Jawa Barat ya. Di Sentul itu kami punya lab bineka namanya, itu memuat semua koleksi pelindungan bahasa yang sudah kami lakukan. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu tidak berkesempatan ke sana, bisa juga membuka lamannya. Laman lab bineka ya Mbak ya. Nah, di situ juga ada, mungkin bisa dicobakan ke anak-anak didik ya, anak didik Bapak dan Ibu. Di situ ada permainan bahasa daerah, ada juga lagu-lagu daerah. Nah, itu bisa sambil bermain tapi juga sambil belajar. Kalau nanti Bapak dan Ibu mungkin mau memberikan masukan, oh bahasa apa di sini ya, bahasa Hibun ya, untuk dimasukkan ke dalam lab bineka boleh juga. Nah, ini yang tadi Festival Tunas Bahasa Ibu yang Festival Film Pendek yang hasilnya tadi adalah salah satunya adalah Dusner, tapi Dusner memang juara pertama ya. Itu karya anak-anak Papua yang berkuliah di Universitas di Jogja, dan mereka berkumpul membentuk komunitas dari berbagai universitas dan mereka membuat karya yang berjudul Dusner. Kemudian hadiahnya juga lumayan ya. Insya Allah tahun ini akan diadakan kembali. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ada anak didiknya atau mungkin ada keponakan atau siapa yang memang senang dengan sinematografi, kemudian punya karya-karya atau punya komunitas, boleh ikut kegiatan ini. Nanti kami sosialisasikan melalui Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Yang contoh baik, praktik baik itu Bu, yang satu lagi Bu. Nah, untuk praktik baik, mungkin kalau saya pantau dari 2 tahun terakhir,
yang terlihat jelas signifikan dukungan dari pemerintah daerah itu justru ada di bagian timur, khususnya Maluku. Itu pemerintah daerahnya luar biasa, mulai dari gubernur, pemerintah kabupaten, pemerintah kotanya itu sangat mendukung kegiatan revitalisasi bahasa. Dan ini adalah salah satu hasil dari revitalisasi bahasa, merupakan puncak acaranya mereka adakan di Lapangan Merdeka. Itu didukung oleh pemerintah provinsi dan beberapa sponsor dari luar. Jadi kalau kita akan mengadakan kegiatan pelindungan, kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Semua harus bekerja sama, dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian para pendidik, juga mungkin dari pihak swasta yang memberikan dana. Mungkin biasanya ada dana ini ya Pak ya, CSR ya, seperti itu ya. Mereka juga mau loh membantu seperti itu loh. Di sini kan banyak perusahaan asing ya. Nah itu mereka biasanya ada dana khusus untuk budaya, untuk masyarakat sekitar. Nah ini yang dimanfaatkan oleh teman-teman dari Provinsi Maluku itu seperti itu. Jadi mereka tidak mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah, tapi cari sendiri dari sponsor. Dan luar biasa sekali itu, mereka bisa mendatangkan artis juga, kemudian dari beberapa daerah yang transportasinya itu kan kalau di sini masih bisa lewat darat ya, tapi kalau di sana kan harus berhari-hari lewat laut. Karena pesawat tidak semua pulau itu ada akses transportasi melalui udara. Tapi mereka karena pemerintah provinsinya sangat mendukung, jadi semuanya di cover atau didukung, dibiayai oleh pemerintah daerahnya. Ini contohnya. Dan setiap tahun mereka berkomitmen akan membuat festival yang seperti ini di Lapangan Merdeka. Itu artinya kan anak-anak didik, anak-anak kita juga yang belajar bahasa daerah juga terpacu. Nanti kita selain belajar, kita juga bisa ke daerah, ke Ambon misalnya. Atau kalau mereka tampilannya lebih baik lagi, mereka bisa ke Jakarta, nanti diundang oleh Mas Menteri. Baik, kalau di contoh baik kalau di Kalimantan Timur itu juga mereka mencanangkan setiap hari Senin pada upacara bendera itu menggunakan 2 bahasa. Jadi bahasa khusus untuk di Kabupaten Pasir, bahasa Pasir dan bahasa Indonesia. Kalau di Kutai mereka 1 hari berbahasa daerah. Mungkin di sini juga sudah pernah diterapkan ya Bapak Ibu ya, 1 hari berbahasa daerah. Nah kalau di Kutai itu sudah ada 1 hari berbahasa daerah. Kalau untuk beberapa daerah, mungkin kalau itu tadi contoh di Kalimantan, di wilayah timur ya Bapak Ibu. Kalau di bagian barat itu contoh yang jelas sekali itu di Sumatera Utara. Seperti contoh tadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang masih sempat melihat ada seorang anak kecil di depan Mas Menteri mendongeng. Konon Mas Menteri Nadiem Makarim itu sangat senang dengan anak-anak yang mendongeng. Dari sekian banyak materi, ada menyanyi, ada baca puisi, pidato, dan mendongeng, itu Mas Menteri paling suka mendongeng. Oleh karena itu materi mendongeng itu jadi favorit untuk anak-anak karena mereka berebut untuk tampil di depan Mas Menteri gitu. Nah, untuk di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan, itu pemerintah daerahnya, bupatinya itu sudah berkomitmen akan mendukung kegiatan pelindungan bahasa. Oleh karena itu mereka tidak segan-segan menggelontorkan anggarannya yang berkaitan dengan pelindungan bahasa untuk mendukung kegiatan revitalisasi bahasa. Mereka juga sudah memasukkan materi-materinya ke dalam muatan lokal di sekolah-sekolah melalui dinas pendidikan masing-masing. Di Sumatera Utara itu ketika mereka akan berangkat ke Jakarta itu ada upacara yang besar sekali untuk pelepasan kontingen ke Jakarta. Itu kan menunjukkan bahwa pemerintah daerahnya sangat mendukung kegiatan pelindungan bahasa, dan anak-anak juga semakin senang gitu ketika para pemangku kebijakan memberikan dukungan kepada mereka.
Nah ini saat pelepasan, kemudian nah ketika sudah di Jakarta, mungkin ada yang tadi belum disaksikan ya Mbak ya. Akhirnya nanti setelah mereka berjuang dari kecamatan, kabupaten, lalu provinsi, mereka nanti akan ikut di Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional yang tadi sempat bisa ditonton beberapa Bapak Ibu mungkin yang sudah hadir di sini. Nanti kita mungkin bisa nonton lagi. Nah, jadi kegiatan pelindungan khususnya revitalisasi yang nanti mungkin tahun depan di Kalbar akan dilaksanakan, dan saya sudah dengar katanya akan dilaksanakan salah satunya adalah di Kabupaten Sanggau. Untuk bahasanya nanti akan ada tim khusus yang akan menentukan bahasa apa yang akan direvitalisasi. Tentunya akan melalui tahapan seleksi, kemudian koordinasi juga dengan pemangku kebijakan dan para pendidik yang akan terlibat dalam kegiatan dan program besar tersebut. Nah, sekian dari saya, hanya satu kalimat dari saya, memastikan bahasa itu, sebuah bahasa daerah itu tetap eksis. Pastikan dulu bahasa itu digunakan oleh generasi mudanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Aduh kok lemes suaranya. Habis makan kan harusnya lebih kencang ya. Selamat siang Bapak Ibu. Gitu dong. Oke. Sebelum mulai saya mau mengucapkan salam kita. Ya ini karena ini berhubungan dengan pelestarian bahasa, jadi harus dibiasakan juga ya. Ada Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Tutuh nyak tiup akal nyak midop. Oniaga? Terima kasih. Ini yang kata-kata saya akan koreksi sedikit yang soal apa tadi itu yang harusnya dijawabnya itu arusnya 3 kali. Ya, kadang orang cuma balasnya arusnya cuma 1 kali, tapi yang benar itu 3 kali. Ya, itu harus diluruskan ya, karena kita sekarang lagi bahas bahasa daerah. Ya, mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Saya akan mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu nanti diskusi mungkin dengan teman semejanya. Nanti setelah itu saya kasih waktu 5-10 menit cukup kali ya. Ya, nanti baru setelah itu perwakilan maju ke depan untuk mengungkapkan atau ide-ide yang Bapak Ibu pikirkan. Karena menurut saya yang kenal sosio budaya di sini kan pasti orang-orang di sini dong ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menjaga atau menghidupkan kembali, menggalakkan kembali penggunaan bahasa daerah Sanggau ini, ya, Bapak Ibu silakan pikirkan. Mungkin ada 3 pertanyaan saja, mohon diperhatikan. Oke, pertanyaan yang pertama, tadi sudah dikemukakan bahwa revitalisasi itu bahasa daerah dilaksanakan dalam 3 model ya, model A, B, C. Masih ingat? Di sini ada Pak, di sini ada, udah dibagikan ya tadi ya. Ya, yang pertama ada model A. Yang model A ini karakteristiknya daya hidup bahasanya masih aman, artinya masih banyak yang menggunakan bahasanya. Kemudian yang model B yang tergolong rentan, dan model C yang bisa dikategorikan terancam punah. Nah, dari ketiga model ini menurut Bapak Ibu mana yang paling cocok diterapkan di daerah Sanggau ini dalam hal revitalisasi bahasa daerah? Oke, itu pertanyaan yang pertama. Nah, dan kemudian juga disertakan alasannya. Yang kedua, apa tantangan menurut Bapak Ibu dalam merevitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Sanggau ini? Kemudian yang ketiga, kira-kira apa solusi yang bisa Bapak Ibu tawarkan terhadap tantangan tersebut? Cukup jelas ya Bapak Ibu? Saya kasih waktu 5-10 menit ya. Mencoba untuk menanggapi 3 pertanyaan dari moderator tadi, Pak Fasilitator. Kami jawab singkat saja, karena takut seperti tadi kepanjangan. Kalau panjang kasihan.
Pertanyaan yang pertama. Oh, boleh juga Bagas ya. Nah, jawab 3 kali. Bagas, Bagas, Bagas. Midop bobasa, tuto ngan kata, tangan ngan basa, belindung tujuh koni penompa. Bagas, Bagas, Bagas. Tepuk tangan. Jawaban nggak dikasih waktu kan nih? Kalau nanti kalau ditegur malu juga rasanya. Jawaban soal yang pertama, ini cek anak sekolah nih. Kelompok kami bersepakat sudah diambang C, sudah hampir punah. Mengapa? Jawaban kedua mempertajam jawaban nomor 1. Mengapa? Karena 1, sejak janin, sejak masih dalam perut, ibu sudah menimang janinnya dengan bahasa Indonesia. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mengakui, itu yang terjadi. Masih dalam perut, anaknya bergerak. Neng, jangan bergerak ya nak, jangan bergerak ya nak, diam ya nak. Dalam perut sudah ditimang dengan bahasa Indonesia. Begitu anaknya keluar, menangis, lahirlah. Bahasa bagusnya lahir. Menangis, juga ditimang oleh ibunya, ditimang oleh anggota keluarga yang menyaksikan kelahiran. Seperti itu. Jangan terlalu kuat menangis, nah, pelan-pelan saja, nah, atau dengan bahasa yang lain, menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Bagasnya muncul sekarang di sini, waktu lahir belum muncul. Terus yang ketiga, benar kata Ibu Rona tadi, ketika belum masuk SD ini, TK pun belum, sudah diancam, diberi ultimatum. Nah, jangan pakai bahasa Bagas. Kalau bahasa kami, ndak usah pakai bahasa Bekido. Nanti kamu malu, nanti ketemu dengan kawan kamu, dikucilkan, kamu ndak bisa berbahasa Indonesia. Kurang lebih ada 3 besar itu, tapi banyak yang lainnya. Lalu solusinya menurut kami, pertama, mulai dari lingkungan keluarga dibiasakan menggunakan atau menutur dengan menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Itu dari keluarga, tidak bisa langsung dari sekolah. Dari keluarga, baru ke sekolah, baru ke masyarakat, baru yang sifatnya lebih luas lagi. Sedikit dari banyak itu yang kami sampaikan. Mohon maaf jika memang jauh dari kekurangan. Terima kasih kelompok 4. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3, katanya sekelompok 3 ya, 4 ya. Atas nama Pak Lasino, Pak Beno, Pak Amin, Pak Ian, Pak Aban, dan Pak Lukas. Oh, enggak. Oh, ini kelompok berapa? 3 ya. Oh, banyak anggota kelompok. Nanti rekan-rekan yang kelompok 3 menambahkan. Berdasarkan hasil diskusi singkat kami, di pertanyaan pertama, bahasa daerah ini masih boleh dikategorikan bagian B-nya, rentan terhadap kepunahan. Masih rentan, jadi artinya penuturnya masih sangat banyak. Kalau kita lihat secara sepintas sehari-hari, bahkan di sekolah itu penutur anak-anak sekolah saja masih menggunakan bahasa daerah. Jadi masih rentan, belum diambang kepunahan. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini kita semakin disadarkan. Hari ini kita coba menggali, mungkin sebelumnya kita tidak pernah.
Jadi masih DP, masih rentan. Bagaimana rekan-rekan di belakang, setuju ya? Atau ada yang berbeda? Nah, sama, mantap. Ya? Bahasa daerahnya Bahasa daerah, bahasa Hibun. Hibun di daerah Bodok, Pandu. Melayu juga di Sanggau ya. Masih banyak penuturnya. Hanya rentan, mengapa tadi rentan, banyak hal nanti yang mempengaruhinya, faktor. Tantangan dalam merevitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Sanggau ini, yang pertama itu bahasa daerah untuk sementara mungkin tidak diajarkan di sekolah. Bahkan ada yang mungkin sekolah yang tidak membebankan jangan bahasa daerah di sekolah. Nah, ini mungkin jadi tantangan tersendiri. Kemudian yang berikut, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini luar biasa, sangat pasti sangat mempengaruhi, luar biasa. Kemudian yang tiga, kebanggaan terhadap penggunaan bahasa daerah dari para penuturnya ini sangat mulai menurun. Dalam keluarga saja bapak dengan ibu seharusnya bisa bahasa daerah, tapi anaknya tidak diajarkan, biarkan anaknya bahasa Indonesia. Sehingga kalau tuntutannya di sekolah, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia karena tadi di sekolah tidak diajarkan. Bahkan persyaratan sekarang harus bisa bahasa Inggris. Wah, luar biasa, anak tuh bangga lagi nanti bahasa Inggrisnya. Tidak ada dituntut dalam persyaratan tertentu itu ada harus menguasai bahasa daerah, betul ya Bapak Ibu ya? Tidak ada yang dituntut tuh bahasa Inggris, mantap. Nah ini nanti rekan-rekan tambahkan ya di belakang. Solusinya yang kami tawarkan, pertama itu pembiasaan di lingkungan keluarga, pembiasaan di lingkungan keluarga, kemudian di rumah secara keseluruhan, mungkin di lingkungan lebih luas, kemudian diajarkan di sekolah. Mungkin di dalam hal muatan lokal nanti bisa seperti tadi kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, digiatkan lagi kegiatan-kegiatan seperti hari ini kita kan mencoba menggali revitalisasi hari ini, walaupun kita masih menuju ke sana. Jadi pembiasaan, kemudian memang kita kegiatan-kegiatan seperti ini diseminasi harus sering kita laksanakan. Kemudian mungkin berikut ada tambahan dari rekan-rekan, silakan mungkin dari belakang ada. Kami sepakat dengan rekan kami di depan, kelompok 3A, 3B, 3C, 3D, gitu. Biar lebih berbeda lagi, gitu. Ya, memang betul dikatakan saya rentan karena kerentanan ini terutama dari banyaknya bahasa sehingga terjadi persaingan bahasa di situ. Ya, persaingan bahasa. Kalau Sanggau ini kan gudangnya bahasa, kalau saya katakan dulu. Bahasa Kanayan ada, bahasa Melayunya ada, bahasa Dayaknya jangan ditanya lagi, tidak terhitung. Jadi bahasa-bahasa itu sudah sangat banyak sekali. Nah ini kerentanan itu terjadi apabila salah satu bahasa ini mengalami degradasi dari penuturnya tadi kan. Mungkin karena pemahaman awalnya seperti Bu Rona juga katakan tadi, ada mindset mengatakan tidak usah pakai bahasa lokal, kuasai bahasa Indonesia dan sebagainya. Atau mungkin bahasa daerah itu dianggap bukan zamannya lagi, begitu kan. Nah ini juga merupakan tantangan. Dan untuk menyikapinya, yang pertama tentunya dari komunitas, mengaktifkan kembali komunitas bahasa, terutama bahasa kesukuan tadi, yang harus betul-betul mengembangkan. Kemudian membuat sejenis yang mencatat mungkin sejenis kosakata bahasa kesukuannya tadi, berbentuk kamus. Kalau kamus mungkin terlalu tinggi, ya. Mungkin kamus mini lah ibaratnya, kosakatanya dicatat sederhana, begitu. Kemudian tata bahasanya dan sebagainya. Dan tentunya juga kita harus melibatkan orang-orang tua
sebagai pelaku dari bahasa itu untuk bisa berbagi dengan anak. Kalau untuk di keluarga mungkin saya sedikit berbeda pendapat. Kalau umpamanya keluarga ayah dan ibu itu satu suku atau satu bahasa, mungkin bisa kita ajarkan dari rumah. Cuma tantangan tersendiri apabila orang tua yang berbeda bahasa. Nah ini rekan-rekan kita juga banyak yang berbeda antara suami dan istri beda. Otomatis untuk mengambil jalan tengahnya ya bahasa Indonesia untuk anak-anak gitu. Nah ini salah satu tantangan juga untuk menyikapi. Contohnya saya sendiri, saya Dayak Jumur Tanjung. Istri saya orang daerah Iban. Bahasanya udah jauh beda. Kalau istri saya menggunakan bahasa Iban, saya gunakan bahasa Jumur Tanjung, anak saya bisa teler mungkin mengingatnya. Nah jadi salah satu cara ya bahasa Indonesia. Nah itu korban asimilasi lah ibaratnya. Itu tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan, Pak. Nah itu salah satu kerentanan juga. Mungkin itu saja. Model mana yang dianggap cocok untuk dilakukan revitalisasi kebahasaan dan kebahasaan diterapkan di Sanggau. Yang kedua, tantangan dalam menjalankan revitalisasi bahasa daerah itu. Dan yang ketiga, solusi dari tantangan. Kami bersepakat karena kami di sini juga merupakan dari paguyuban dengan permasalahan yang berbeda, mungkin dengan yang sifatnya masih dalam satu komunitas. Nah, contoh di kami bahwa dalam keluarga kami itu dari Sumatera Barat dan saya pribadi tidak mengerti bahasa Padang. Dan juga ada banyak kawan-kawan yang dari perantauan juga tidak mengerti karena orang tua kami memang tidak mengajarkan tentang bahasa leluhur mereka, sehingga kami lebih tertarik untuk belajar bahasa daerah. Kebetulan saya awalnya masuk dari orang Pontianak, jadi Melayu lah saya, bahasa Melayu Pontianak, bukan Melayu Sanggau. Dan permasalahan saya yang kedua, saya tidak juga mengerti bahasa Sanggau secara real karena bergaul juga saya tidak, agak ngeri gitu. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan tersebut, kami takut anak-anak kami nanti itu akan kehilangan pengetahuan mereka tentang bahasa lokal di mana mereka berada. Bukan artinya meninggalkan jejak leluhur mereka, tapi di mana mereka berada, mereka minimal harus tahu dan mengerti apa yang diitukan. Makanya kami beranggapan bahwa model yang akan diterapkan di Sanggau itu adalah model B. Model B karena kami beranggapan lebih baik mencari yang agak rentan, bukan yang sifatnya sudah umum. Pertimbangan kenapa? Karena di sini persaingan bahasa lintas bahasa itu sudah sangat banyak, sehingga ada kebingungan dari anak-anak kita nantinya bahasa mana yang akan mereka pergunakan. Artinya ini kan dalam rangka melakukan revitalisasi bahasa, kan bahasa apa dulu nih yang mau kita prioritaskan, berarti yang dalam kategori rentan. Nah, solusi dari kami itu mungkin hanya dua, kita hanya bisa mampu untuk hari ini dua. Yang pertama adalah memang menginventarisasi kosakata yang terdapat di bahasa-bahasa yang tergolong kategori rentan tadi. Dan yang berikutnya memasukkan di dalam program kurikulum di sekolah, karena kami beranggapan bahwa sekolahlah tempat bagi anak-anak kita untuk belajar. Walaupun di lingkungan kita tidak tahu nih, lingkungan juga apalagi di Sanggau kita tahu bukan satu komunitas yang ada di Sanggau ini, itu sangat bervariasi, sangat berbeda-beda. Makanya kalau misalnya dalam satu komplek kawasan perumahan itu bahasanya udah beda-beda, otomatis dia pakai bahasa Indonesia mereka dalam pergaulan. Makanya kita berharap banyak juga muncul ada semacam bahasa yang bisa diperkenalkan di sekolah-sekolah tergantung dari kewilayahan. Misal di Kempayan, bahasa daerah mana yang mau kita pakai di Kempayan. Misal di Sanggau, bahasa mana yang mau kita pakai di Sanggau. Dan begitu seterusnya. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan di kelompok ini. Terima kasih. Dari kelompok 2 ini kawan-kawan seni budaya rata-rata, Bu. Di Sanggau ini kita multi etnis, Bu, seperti yang disampaikan kelompok lain.
multi etnis, maka penggunaan bahasa itu yang paling sering kita digunakan adalah bahasa Indonesia. Untuk bahasa daerah itu hanya di kelompok masing-masing wilayah lah yang menggunakan bahasa daerah. Karena kalau kita menggunakan bahasa masing-masing, ketemu nanti bisa bersiko. Contoh, mohon maaf ini, kalau orang Melayu ketemu orang Jawa, kalau orang Melayunya ngerti bahasa Jawa bisa kelahi. Misal orang Jawa bilang babi Melayu, maksudnya kan babi lari. Kalau kita nggak ngerti maksudnya bisa tersinggung, babi Melayu. Ya begitu Pak ya. Ya, nggak Jawa bilang kan babi Melayu, Melayu artinya lari, bisa bersiko. Makanya di kita ini memang paling cocok bahasa Indonesia. Saran kami untuk pengenalan bahasa daerah, karena Sanggau utamanya adalah bahasa Dayak dan bahasa Melayu, maka di kurikulum sekolah apakah bentuk ekstra ataupun inti muatan lokal dimasukkan kurikulum budaya tersebut agar budaya-budaya daerah tetap terpelihara, sepertinya sastra pantun atau sastra bersair dan sebagainya dimasukkan dalam muatan lokal. Demikian Bu, ada tambahan? Oke Bu, terima kasih. Untuk yang saya ketahui Melayu ya, bahasa Melayu ini masih banyak penggunanya, kemudian bahasa Dayaknya juga masih banyak penggunanya. Hanya mungkin kendalanya di bahasa, mungkin kalau bahasa Melayu sama ya, mau di daerah mana, kecamatan mana sama saja. Mungkin yang agak susah mungkin bahasa Dayaknya, karena antara Dayak yang di mana pasti beda, walaupun jaraknya tidak jauh, biasanya sudah mulai sedikit berbeda. Nah itu yang agak menjadi kendala kalau misalnya pun nanti mau dimasukkan ke menjadi muatan lokal di sekolah, jadi bingung mau pilih yang mana. Tadi saya sudah diskusi dengan Bu Nita juga. Menurut Bu Nita, mungkin Bu Nita bisa kasih masukan sedikit Bu. Menurut Ibu bagaimana nih kalau misalnya bahasa di Sanggau ini mau dimasukkan untuk menjadi bahasa daerah itu untuk menjadi muatan lokal di sekolah, dengan keadaan kalau bahasa Melayu sih sama Bu di sini ya, tapi bahasa Dayaknya itu beda-beda. Nah mungkin Ibu bisa kasih sedikit masukan. Kalau berdasarkan pengalaman ya, seperti di mana di Jawa begitu ya. Kalau di Jawa kan itu sudah pasti model A ya, karena bahasanya memang satu aja kan di Jawa, di Jawa Tengah, di Jawa Timur bahasanya hanya Jawa, jadi satu. Kemudian yang di Jawa Barat juga cuma satu, Sunda. Itu nanti kan masuknya A ya. Di sini kalau A itu kan lokasi yang memiliki satu bahasa yang benar-benar dominan, daya hidup bahasanya masih aman, jumlah penuturnya masih banyak, dan digunakan secara dominan di masyarakat tuturnya. Jadi yang pendekatan yang bisa dilakukan adalah memang muatan lokal atau juga kegiatan ekstrakurikuler di dalam sekolah. Jadi nggak harus muatan lokal ya, bisa juga ekstrakurikuler. Nah kalau di sini tadi ada B ada C ya Bapak Ibu ya. Kalau yang B pertimbangannya tadi seperti yang Ibu sampaikan. Nah kalau di sini B ini sebenarnya posisinya seperti ini. Ada bahasa-bahasanya itu sama kuat Bapak Ibu. Misalnya Melayu dengan Dayak dengan Jawa itu sama kuat. Jadi sama-sama dipakai. Nah itu jadi model B. Tapi kalau bahasa yang kecil-kecil, jadi Melayu juga sedikit, terus Dayaknya juga mungkin Dayak Hibun ada sedikit, Kanayan ada sedikit, mungkin yang Dayak yang lain ada sedikit, ya itu nanti jadi kemungkinan jadi jatuhnya penanganannya yang C, jadi berbasis komunitas. Tapi kalau yang B tadi masih bisa masuk lewat sekolah. Dan sebagian juga kalau yang tidak terakomodasi ke sekolah ya kita komunitas itu komunitas bagus kok, malah lebih dekat ke masyarakat jadinya, malah lebih ini. Kalau ke sekolah kan kita masih harus pikir lagi masuk ke kurikulumnya dan segala macam ya. Tapi kalau masuk lewat komunitas mungkin akan lebih mengena gitu langsung ke para penuturnya gitu. Nah nanti memang ini kesepakatan lagi-lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti ada tahapnya namanya tahap koordinasi, nanti ditentukan bahasa mana yang akan kita revitalisasi terlebih dahulu dan dengan model yang mana.
Jadi tidak ada jawaban yang salah sih semua pihak kecil. Iya. Baik, terima kasih Bu Nita. Jadi bisa diambil kesimpulan itu nanti kalaupun misalnya mau dimasukkan ke untuk jadi mulok di sekolah harus ada kesepakatan dulu ya antara orang di sini yang besar kan orang Melayu dan Dayak. Bahasa mana yang mau dimasukkan untuk jadi mulok di sekolah. Nah itu juga nanti mungkin bisa mengadakan suatu pertemuan atau rapat khusus yang membahas itu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau dan juga dari guru-guru dan dari forum-forum adat yang ada di Kabupaten Sanggau. Oke kan, kemudian Om Bambang mau menambahkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semua. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pendapatnya tadi sudah bagus semua. Karena memang yang saya inginkan juga tidak searah dari kami aja, tapi juga dari Bapak-Bapak Ibu juga memberikan masukan. Dan segala sesuatunya memang kita harus mulai dari diri kita sendiri, kebersamaan kita di satu wilayah, di satu tempat kerja untuk bisa melestarikan bahasa daerah selama mungkin. Karena memang yang kita takutkan juga bahasa daerah ini punah. Karena contoh sendiri, saya pribadi sendiri mengalami masalah ini pada waktu saya kecil. Orang tua saya Jawa, sudah mengajarkan untuk berbahasa Jawa sehari-hari, tapi saya tidak mau. Terus yang kedua, saya tinggal di wilayah Tanah Abang, Jakarta, daerah Betawi. Bahasa saya, logat saya sehari-hari Betawi. Nah itu kadang-kadang orang tua saya suka negur, nggak ngomongan itu kasar, bahasa kampungan segala macam, harus bahasa Jawa. Nah itu orang-orang tua zaman dulu, mungkin zaman sekarang sudah modern, kita sudah lebih bijak lagi untuk bisa melestarikan istilahnya bahasa-bahasa daerah kita benar-benar kita gunakan dimanapun kita berada. Contohnya kayak saya pernah ketemu dengan rekan-rekan saya yang anak-anak Batak, mereka masih muda-muda. Tapi begitu ketemu di jalan di Jakarta, ketemu sama Batak, pakai bahasa daerahnya ngobrol. Itu sebenarnya saya senang, gitu. Tanpa sadar atau tidak mereka melestarikan. Jadi saya harap ke bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai segala sesuatu dari diri kita sendiri, jangan mempersulit. Dan juga ini harapan saya akan ada dibuat peraturan lagi yang lebih kuat lagi. Jadi apabila ada pergantian bupati atau gubernur atau pemimpin kepala daerah, tidak berubah peraturannya mengenai revitalisasi bahasa ini gitu. Jadi tetap langgeng sampai kapanpun. Baik, terima kasih Pak atas tanggapan semua dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hasil diskusi kita tadi, dan itu permasalahan kalau saya cermati ya, permasalahan se-Indonesia sepertinya. Kenapa bahasa daerah itu menjadi apa sih namanya? Kita minder menggunakannya, kita sersisi. Nah itu salah satu faktor penyebab kenapa bahasa daerah menjadi apa namanya punah. Pertama, kebanggaan kita terhadap bahasa kita itu sudah mulai berkurang, bahkan malu. Yang paling memiriskan itu malu. Iya, kenapa kita harus malu? Beruntunglah saat ini pemerintah mungkin sudah menyadari ya bahwa betapa budaya, kelokalan, lokalitas itu adalah bagian dari Indonesia ini, gitu loh. Dan itu yang saya tangkap dari ketiga ini, ada dua ya yang mengatakan bahwa malu menggunakan bahasa daerah. Nah itu yang kami sosialisasikan supaya tidak lagi malu, supaya bangga bahwa ini loh identitas kami. Ketika Anda malu, ketika malu dengan diri sendiri, budaya sendiri, identitas itu akan hilang. Bahasa kita, budaya kita, kelokalan kita, itulah identitas kita Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya agak berapi-api mengungkapkan ini karena terus terang saya mungkin karena dari balai bahasa ya, mungkin ngaruh juga. Jadi mulai sekarang jangan kita minder lah, jangan kita malu. Lihatlah orang-orang Jawa, orang apa ya, ketika bertemu itu menggunakan bahasa daerahnya, indah sekali. Dan akhirnya apa namanya budaya mereka itu menjadi tetap, mereka bangga menggunakan bahasa daerahnya dimanapun dia berada. Ya, mari kita apa ya namanya menanamkan kebanggaan kepada anak-anak kita. Jangan malu nak. Kalau memang zaman dulu ketika kita menggunakan bahasa daerah kita akan terkungkung. Nah, itu harus kita cermati, bukan kita harus buang ya. Kita harus
mengembangkan kembali bahwa jangan malu berbahasa daerah, tapi tetap juga kalau Trigatra badan bahasa itu. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita hari ini. Tapi sebelum diskusi kita tutup, saya ingin sedikit membacakan kembali, mengingatkan kita tentang esensi revitalisasi ya, bahwa program revitalisasi bahasa daerah merupakan salah satu pelindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia yang sudah didasarkan pada amanat pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selain itu, upaya ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Selanjutnya, revitalisasi bahasa daerah secara umum diartikan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan bahasa daerah kepada generasi muda. Ya, kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam berkomunikasi yang beragam, sehingga daya hidup bahasa daerah tersebut pada taraf aman dan ditransmisikan dengan baik. Nah, revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan salah satu dari program pelindungan bahasa daerah yang bertujuan untuk menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang saat ini salah satu usahanya yang sekarang kita laksanakan, dan meningkatkan jumlah penutur muda bahasa daerah tersebut. Nah, revitalisasi bahasa daerah dapat dilaksanakan dengan berbasis komunitas, sekolah, dan keluarga. Mungkin demikian penutup dari saya, Bapak Ibu sekalian. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Badan bahasa bermartabat, bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh